Senang, Pak. Kalau dari senyumnya senang ini, ya dari senyumnya ya. Oke, mungkin ada ya yang sudah tahu kira-kira informatika yang dipelajari apa ya? Tentang komputer. Tentang komputer. Tentang Namanya Pak tentang algoritma, pemrograman, digital, Programan, Pak. coding. matematika informatika, ya Logika, Matematika. ya itu mata-mata kuliahnya ya. Tentang coding ya, pemrograman ya itu mata kuliahnya. Ya. Nah, jadi begini adik-adik, ya, artinya untuk persiapan ya, biar nanti belajarnya bagus begitu ya. Jadi informatika itu adalah suatu bidang ilmu ya untuk mengolah data menjadi informasi. Ya, mengolah data menjadi informasi. Ya. Nah, kemudian dalam proses mengolah data ya, disitulah dibutuhkan ya pemrograman. Disitulah dibutuhkan algoritma. Ya, itu. Sehingga nanti adik-adik paham apa sih bedanya adik-adik kuliah di informatika dengan mungkin ada temannya yang kuliah di teknologi informasi. Ya. Kalau informatika tadi mengolah data menjadi informasi. Kalau teknologi informasi menampilkan informasi secara menarik. Nah, itu jadi ya. Jadi sudah dalam bentuk informasi, sekarang ditampilkanlah secara menarik. Itu teman-teman adik yang di teknologi informasi. Sehingga di situ bagaimana ukuran font, bagaimana tampilan warna dan sebagainya di sana. Ya, jadi menarik dia. Tapi adik tidak sampai di situ. Adik hanya sampai bagaimana mengolah suatu data menjadi informasi. Begitu juga teman adik yang di teknik tidak akan masuk ke ranah mengolah data, tapi menampilkan informasi. Nah, sehingga jangan nanti heran kalau misalnya pas Dies Natalis Unut ada lomba web, pemenangnya dari teman teknik di teknologi informasi. Wajar karena kan menampilkan informasi yang menarik. Biasanya kita di informatika webnya itu nggak bagus, nggak menarik. Karena yang dipentingkan adalah ketepatan informasinya. Informasinya tepat enggak? Ya, itu. Jadi informasi yang bagaimana yang dibutuhkan? Informasi yang dihasilkan oleh data-data yang kompleks, ya kompleksitasnya tinggi, sehingga tidak bisa diolah dengan yang lain. Jadi dikerjakanlah dengan bahasa pemrograman. Ya, yang sekarang yang banyak digunakan ya Python, kan gitu ya. Python mungkin adik-adik sudah kenal, ya. Itu. Kalau dulu kan masih ada bahasa pemrograman yang sebelumnya, tapi sekarang orang lebih banyak menggunakan Python. Cuman dalam perkuliahan mungkin tidak Python diajarkan adik. Karena kalau Python itu kan istilahnya hanya menggunakan ya source code yang sudah ada, tempel-tempel saja. Jadi gampang ya. Nah, sementara kita dalam belajar jangan seperti itu. Yang dalam belajar itu adalah memang betul mempelajari bagaimana logikanya, logika pemrogramannya itu ya. Mungkin itu nanti, tapi kalau dalam proses mengolah data biar lebih cepat, ya codingannya ya boleh-boleh saja pakai Python. Oke, itu ya. Ya, jadi saya perkenalkan dulu informatika itu. Kenapa? Karena banyak sekali ya yang bertanya, apa sih bedanya? Ya, karena di bidang komputer ada 5 bidang. Pertama ada informatika. Kedua ada sistem informasi. Ketiga ada sistem komputer. Keempat ada teknologi informasi. Kelima ada pendidikan komputer. Semua belajarnya komputer. Semua belajar komputer. Cuman spesifikasinya berbeda-beda. Ya, kalau adik lebih banyak
bagaimana rancang bangun dari sebuah aplikasi yang yang sedikit artinya kompleksitasnya tinggi. Nah, sehingga nanti pasti ada pengujian white box ya untuk menguji kompleksitas. Kalau kompleksitasnya tidak tinggi, tidak perlu informatika. Cukup kalkulator aja cukup. Atau misalnya pakai Excel aja cukup. Nah, gitu ya. Oke, nah karena yang dipelajari itu adalah mengolah data, ya, mengolah data menjadi informasi, maka yang sangat penting untuk dipahami itu data. Jadi ada di informatika data harus dipahami dengan baik. Ya. Kemudian ya algoritma yang digunakan harus dipahami dengan baik. Kemudian bahasa pemrograman yang digunakan harus sesuai. Ya, baru bisa menghasilkan informasi dengan baik. Ya, itu. Tapi banyak orang mengatakan sulit kuliah di informatika. Saya kira tidak ya. Saya kira tidak ya. Dan memang kalau mau yang sukses kan tidak mungkin mudah ya. Nah, itu pasti kalau mau sukses ya harus bekerja keras kan, begitu ya. Karena apa? Dimanapun kebutuhan kerja itu adalah yang dibutuhkan adalah informatika. Sampai sekarang misalnya ya UNUD itu berapa? 80 berapa ya? 80-an yang ikut MBKM yang diterima di perusahaan-perusahaan besar ya, di Shopee, di Bukalapak, di Telkom, di Pertamina, ya, di Gates, ya, itu 73 dari mahasiswa informatika. Ya, karena memang perusahaan membutuhkan informatika. Jadi bersyukurlah adik-adik ada di informatika, ya. Syukur karena masa depannya itu sangat bagus. Ke depan semua akan bermain di informatika. Ya, semua akan berada di ranah informatika, pemrograman gitu ya. Oke, nah itu sebagai awal, kemudian saya kembali ke data karena mata kuliahnya ini statistik ya. Statistik dasar. Statistik itu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang data. Ya, tentang data. Jadi disinilah adik-adik, kadang-kadang banyak ya mahasiswa, loh saya masuk informatika kok diajarin statistik ya. Padahal saya ingin belajarnya coding. Ya, gitu. Kalau datanya tidak bagus, ya, tidak dipahami dengan baik, mau codingannya bagus, sebagus apapun hasilnya tidak akan bagus. Ya, itu tidak akan bagus. Jadi datanya yang penting dulu. Kalau data sudah dikuasai dengan baik, tinggal nanti, kalau data saya modelnya seperti ini, algoritma yang cocok kayak apa? Kalau data seperti ini, algoritmanya seperti ini, bahasa yang cocok saya gunakan apa? Nah, begitu kan. Sekarang misalnya anggaplah adik mau, saya mau membuat aplikasi seperti Shopee. Nah, itu. Lalu, datanya jelas. Nah, ini data produk, nah, kan gitu kan, barang gitu misalnya. Kemudian, algoritmanya jelas. Lalu bahasa yang digunakan Java. Wah, itu enggak benar juga gitu ya. Ya mestinya yang larinya ke e-commerce kan gitu ya. Paling tidak ya pemrograman berbasis mobile begitu ya. Itu. Jadi harus selaras semuanya itu. Nah, dari data lah kita bisa menselaraskan semuanya. Oke. Nah, di sini di statistik adik-adik belajar tentang data. Dan nanti akan berbeda dengan mungkin pada saat SMA pernah diajari di matematika itu statistik ya. Yang belajar tentang modus, belajar tentang median, mean ya. Ya, cuman kalau saya tanya, pernah enggak gurunya menjelaskan untuk apa modus itu? Paling jawabannya untuk mencari nilai yang sering muncul. Gitu kan? Ya. Untuk apa median? Untuk mencari nilai tengah. Untuk apa rata-rata? Ya, untuk mencari nilai rata-rata. Pasti gitu jawaban gurunya, ya. Tapi untuk apa sebenarnya? Kenapa kita perlu mencari itu?
Ya, itu nanti di statistik nanti akan ini. Ya, oke. Nah, terkait dengan data, itu yang pertama nanti ya kita kan belum mulai perkuliahannya ya. Ini baru brainstorming ya, brainstorming ya. Jadi untuk mengingatkan kembali, untuk memotivasi adik-adik sehingga belajar di informatika itu nanti tepat sasaran. Saya selalu mengatakan ke mahasiswa ya, karena saya pendirinya informatika ya. Jadi saya selalu katakan ke mahasiswa, jadilah sarjana informatika. Jangan hanya bercita-cita dapat gelar Eskom. Kalau hanya bercita-cita dapat gelar Eskom gampang. Ya. Sering saya katakan, ya saya antar aja ke perguruan tinggi yang lain di swasta itu ya. Banyak itu yang saya gini kan ya biar 2,5 tahun dapat Eskom lah. Jadi, tapi yang dipentingkan bukan Eskomnya. Ya, walaupun Eskom itu penting juga sebagai gelar kan gitu dah. Tapi yang dipentingkan itu adalah pola pikir. Ya, bagaimana kita berpikir sebagai seorang informatika. Itu yang penting. Nah, berpikir sebagai orang informatika apa? Kita tidak boleh meremehkan data. Entah data itu angka, entah data itu karakter, entah data itu citra, ya, banyak tipe data, ya. Entah dia itu berskala vektor, entah dia berskala raster, ya. Itu tidak bisa kita remehkan. Jadi kita harus pas. Contoh misalnya sekarang adik-adik di Webex ini, ya kalau saya screenshot itu kan datanya menjadi data image, ya, data image. Nah, data image-nya itu kan raster boleh, vektor juga boleh, tapi lebih condong ke raster. Artinya apa? Pikselnya akan padat dia, ya, pikselnya akan penuh. Nah di situ, ya, itu harus dipahami dengan bagus. Ya, jangan sampai nanti diremehkan datanya, ya karena ini salah satu mahasiswa saya sekarang harusnya kemarin maju ujian skripsi, akhirnya mundur ke tanggal 20, ya karena datanya kacau, ya datanya kacau, kalau itu dipaksa ujian bisa nggak lulus. Nah kan begitu, artinya karena tidak memperhatikan data, lebih memperhatikan pada codingannya. Saya bilang codingan Anda sudah bagus, ya, cuman sebagus apapun, ya, codingan itu kalau datanya tidak bagus, ya hasilnya pasti tidak bagus, kan begitu dah? Ya itu pasti tidak bagus di situ. Oke. Kembali ke data tadi, ya. Nah, data itu di informatika itu pasti datanya dalam bentuk data yang banyak. Makanya di informatika itu istilahnya big data. Pernah kenal ya big data ya? Data yang dalam jumlah yang besar. Ya, contoh misalnya kalau adik ini di layar ini saya ambil crop satu mahasiswa saja, itu kalau saya cari pikselnya itu bisa beribu-ribu piksel. Ya. Kemudian saya cari warnanya, ya tidak hanya 256 warna. Ya kan? Bisa beribu-ribu warna. Ya. Nah itu. Jadi datanya sangat besar di situ. Ya, jadi jangan nanti, ini datanya apa? Data foto. Nah, itu tidak ada di informatika data foto ya. Yang ada datanya adalah piksel. Ya. Jadi piksel di situ. Dari sebuah image itu kita cari pikselnya. Nah, itu gambaran umumnya. Kemudian setelah kita tahu datanya itu, maka kita harus melakukan normalisasi data. Mungkin ada yang dari SMK ya. Kalau dari SMK biasanya sudah mengenal itu ya. Jadi dalam proses membuat aplikasi, membuat program, itu kan pasti diawali dengan use case. Nah, use case itu berarti kita awali dengan gambaran umum datanya kayak apa. Setelah kita lakukan adanya proses untuk use case, lalu kita lakukan
normalisasi. Ya, kalau di informatika ada itu algoritma normalisasi itu sampai NF7 ya. NF0, NF1, NF2, NF3 ya, normalisasi tahap 1, tahap 2, tahap 3 sampai tahap 7. Kalau sampai tahap 7 tidak bisa data itu normal, ya mesti dibuang. Itu ya. Artinya tidak bisa, jangan di-coding ya. Kasihan itu bermalam-malam ngoding itu, orang tidak, datanya sudah tidak bisa dipakai. Itu ya. Jadi harus proses normalisasi. Nah, sebenarnya secara singkat gampang sekali normalisasi itu. Ya. Jadi kalau adik-adik misalnya nanti punya data, buatkan codingan untuk mediannya, buatkan codingan untuk rata-ratanya. Kalau nilainya nanti antara rata-rata dan median itu hampir sama, hampir ya, tidak mesti harus sama, kalau sama itu susah mencarinya. Hampir sama, ya misalnya, oh mediannya misalnya dapatnya, misalnya saja 7,5, mediannya 7,2, oh hampir sama lah ini. Kalau itu median dan modus hampir sama, maka data adik-adik itu sudah bisa diasumsikan ini ya, diasumsikan normal. Ya, diasumsikan normal. Artinya aman dah kalau itu di coding, paling nanti ada error tidak terlalu banyak. Ya, jadi akurasinya akan tinggi, ya. Nah, ini biasanya kalau mahasiswa informatika semesternya sudah semester 5, 6, 7 itu biasanya sudah bermain di situ karena mereka kalau adik-adik nanti sudah semester 5, 6, 7 itu adik-adik itu biasanya bermain di proyek. Karena kakak kelas adik-adik itu semuanya itu semester 5 itu sudah mulai bekerja istilahnya. Ada proyek-proyek entah dari Shopee, entah proyek dari Bukalapak, dari Google, Gojek dan sebagainya. Itu biasanya semua penawarannya ke informatika. Sehingga mahasiswa itu sudah mulai ya bermain di situ dengan data dan sebagainya. Ini mau mati. Oke, nah itu gambaran umum data. Nanti minggu depan baru kita akan mulai ya satu-satu dari awal. Nah, setelah data kita kuasai, ketahui, nah nanti bagaimana, apakah apa yang harus dilakukan, apakah datanya itu misalnya harus kita analisis tepinya, ya harus bagaimana, apakah kalau menggunakan data yang warna lengkap seperti di video ini, gimana jadinya, apakah perlu kita grayscale ya. Itu nanti ya. Oke. Nah, kemudian di statistik apa lagi yang dipelajari? Yang dipelajari adalah algoritma, metode. Semua metode-metode atau algoritma yang ada di informatika itu adalah metode statistik. Ya, adalah metode statistik di situ. Ya, karena memang informatika lahirnya dari statistik, ya. Jadi statistik itu hanya bisa digunakan kalau datanya kecil. Jadi ngitung-ngitungnya secara manual dengan Excel itu datanya kecil. Tapi begitu data besar agak sulit, harus dibuat codingannya. Apalagi harus mengulang iterasinya berkali-kali. Nah, itu ya. Nah, disitulah artinya makanya metodenya akan sama dengan metode yang ada di statistik. Nah, sehingga di statistik lah adik-adik nanti akan diperkenalkan. Kalau punya data seperti ini, maka metode yang sesuai adalah ini. Kalau punya data seperti ini, metode sesuai adalah ini. Nah, seperti itu terus. Ya, sehingga nanti tidak ada kesalahan di dalam pengaplikasian metode di dalam membangun sebuah sistem. Ya, tidak ada kesalahan di situ. Ya, jangan sampai nanti sudah karena begini, biasanya kalau mahasiswa atau generasi muda di bidang informatika itu selalu berpikirnya agak terbalik, ya. Kenapa saya katakan terbalik? Biasanya begini, saya punya algoritma seperti ini,
saya bisa bahasa pemrograman ini. Nah, itu. Apa yang harus saya lakukan? Itu kan salah ya. Nah, yang benar kan, saya punya data seperti ini, kira-kira algoritma yang cocok apa? Nah itu, jadi dari awal, jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Itu yang sering ya. Karena begitu kita tanya, loh kenapa menggunakan algoritma ini? Oh ya Pak, karena banyak yang gunakan. Banyak, tapi kan tidak sama permasalahannya. Ya, tidak sama. Oke. Apalagi nanti ke depan. Ya, ke depan itu informatika sekarang kan mulai 2019 informatika secara internasional sedikit bergeser. Kalau dulu informatika itu dalam membangun sebuah sistem itu dari use case-nya itu berada di posisi admin. Jadi rancang bangun aplikasi atau rancang bangun sistem itu dipusatkan ke admin. Contoh, kalau adik-adik buka MSU, udah pernah buka MSU ya? Udah ya? Oke. Kalau buka MSU itulah salah satu contoh aplikasi yang berbasis pada admin. Ya, artinya user itu dipaksa untuk mengikutinya. Tapi mulai 2019 itu sudah bergeser ke arah user. Ya, jadi user lah yang menjadi titik utama. Ya, user yang menjadi titik utama. Datanya bukan data kebutuhan admin, tapi datanya adalah data kebutuhan user. Ya, kalau adik misalnya sekarang buka misalnya, ya GoFood, ya adik buka misalnya Shopee, Bukalapak, Agoda, semuanya itu sangat-sangat mudah bagi user menggunakannya. Dibanding dengan adik buka MSU. Ya, gitu. Jadi agak sulit untuk mendapatkan sesuatu itu sulit. Misalnya adik itu untuk KRS itu, wah itu sulit di situ. Ya. Kemudian habis KRS adik harus pusing lagi menghubungi dosennya untuk divalidkan, di-approve. Itu kan. Kalau misalnya berbasis user kan tidak perlu begitu. Begitu ada KRS, kemudian karena data mata kuliah sudah ada, maka sistem akan lakukan approval sendiri kan gitu dah. Masa misalnya sekarang adik misalnya beli apa di Shopee gitu nunggu untuk di-approve, dia akan langsung mencari sendiri. Nah, itu. Jadi datanya berdasarkan data user. Nah, itu perkembangan informatika, perkembangannya sangat pesat. Orang dulu mengatakan kalau di kedokteran itu perkembangan penyakit itu sangat pesat. Tapi orang informatika juga mengatakan perkembangan informatika sangat pesat. Makanya sekarang adik belajar bahasa ini, besok keluar lagi yang lain. Ya kan? Keluar lagi yang lain. Nah, sehingga apa? Tidak bahasa yang diajarkan, tapi logika pemrogramannya. Karena logika pemrogramannya akan sama. Ya, akan sama. Cuman bahasa itu nanti cuma mempermudah prosesnya, ya. Saya ingat betul waktu saya kuliah dulu tahun 86 ya. Tahun jauh sekali sudah ya. Tahun 86 saya itu coding itu harus ditulis di atas kertas double folio. Nah, jadi tugas coding itu ditulis di atas kertas double folio itu. Nah, begitu. Tidak boleh di depan komputer. Ya. Karena waktu itu memang belum ada PC, ya belum ada PC. Saya dulu kuliah masih pakai mainframe, ya komputer besar itu ya, mainframe 4341 lah itu ya. Nah itu, ya di Gajah Mada waktu itu, ya. Jadi kalau kita coding ya di kertas, kemudian kalau nanti compile ya di kertas lagi, gitu ya. Ya. Makanya wah sulit dulu itu jadi orang informatika. Kalau sekarang kan semua adik mau pakai apa tinggal download, ya kan? Sangat gampang sekali. Ya, gitu. Oke. Nah, kembali ke statistik. Ya, tadi pertama yang kan kita pelajari nanti mungkin
ya 2-3 pertemuan itu adalah belajar tentang data dan karakteristik data. Ya. Kemudian ya belajar tentang ya yang kedua belajar tentang metode-metode pengolahan data. Ya, mungkin itu sekitar 3 atau 4 pertemuan itu metode-metode pengolahan data. Ya. Nah, kemudian berikutnya itu tentang proses klasifikasi data. Jadi klasifikasi di situ, ya. Adik-adik nanti belajar di informatika itu banyakkan belajarnya itu adalah ujung-ujungnya terakhir ke arah klasifikasi. Ya, apakah data ini termasuk kelas yang mana? Ya, itu. Ya, karena itu big data berarti kan datanya sangat heterogen sekali. Nah, sehingga harus diklasifikasi. Ya. Itu. Oke. Dan dalam satu aplikasi itu bisa jadi menggunakan banyak metode. Ya, satu metode boleh. Kalau anak S1 boleh lah satu metode. Kan gitu tuh. Kalau S2 minimal 2 metode. Kalau S3 ya lebih dari 2 metode. Ya. Oke. S1 cukup, satu metode, jangan terlalu banyak nanti. Ya, biar enggak pusing. Biar tamatnya itu jangan sampai 4 tahun lah, kurang dari 4 tahun. Ya, kurang dari 4 tahun. Semester 1, 2, 3, 4 adik pasti kuliah di kampus, pasti itu. Semester 5, 6, 7 MPKM sambil bekerja. Nah itu semester 7 pulang ke kampus, ujian tugas akhir selesai sudah. 3,5 tahun ya. Adik sudah punya pengalaman kerja ya. Jadi saya support adik-adik itu untuk MPKM. Kenapa? Disitulah adik-adik akan memperdalam nanti implementasinya. Ya. Jadi jangan takut MPKM. Jadi kalau kakak-kakak tingkatnya itu kalau enggak dikasih MPKM itu sedih dia. Ya. Jadi itulah. Jadi di informatika memang banyak sekali yang implementasinya di luar. Ya. Dan kita memang support seperti itu. Oke, jadi ada 3 hal yang akan kita pelajari ya di dalam statistika. Ya, itu. Jadi terkait dengan data, terkait dengan metode, terkait dengan klasifikasi. Ya, itu. Walaupun nanti banyak hal di situ ya, termasuk juga kita belajar himpunan ya, data itu himpunan ya. Ya itu. Data itu himpunan, apakah himpunannya nanti saling asing atau apakah himpunannya beririsan dan sebagainya. Itu masuk di situ. Nah, disinilah di bangku kuliah adik-adik akan memahami. Dulu belajar himpunan di SMA kan hanya belajar saja ngitung. Ya. Hanya ngitung. Nah, setelah selesai ngitung nggak tahu untuk apa. Ya. Tapi kalau di sini adik-adik akan belajar untuk menghasilkan sebuah informasi, ya. Jadi misalnya ada himpunan data, ya, tentang apa namanya telur. Himpunan data itu tentang unggas. Lalu informasi yang keluar bukan telur, bukan unggas, tapi yang keluar apa? Itu, ya. Nah, yang keluar misalnya, oh ini yang keluarnya malah telur mata sapi. Jadi itu. Jadi bahwa himpunannya ini bagaimana gitu ya. Nah, di situ ada label nanti, ya, ada label. Ya. Contoh misalnya adik-adik belajar, ya. Kalau suatu saat nanti adik-adik ada yang suka dengan text mining begitu ya. Text mining, adik-adik belajar kata. Ya, kata-kata dasar. Ini ada himpunan dokumen ya, kalimat. Kemudian adik akan mencari di situ ada kata dasar himpunannya, ada kata macam-macam lah di situ. Kemudian nanti adik akan mencari informasinya tentang sentimen. Bagaimana sentimennya?
Ya, apakah ini termasuk hoax atau non hoax? Ya, benar atau hoax gitu. Hoax gitu ya. Nah, itu pekerjaan kita. Pekerjaan adik-adik di informatika seperti itu, ya. Dan nanti adik-adik akan ya seperti yang angkatan sebelumnya itu diajak ke Kominfo ya untuk di situ berdiskusi tentang text mining dan sebagainya. Ya. Oke, di dalamnya bisa himpunan. Ada juga probabilitas akan diajarkan juga di statistik. Kenapa? Karena sekarang contoh misalnya, ya, contoh misalnya gambar di layar adik-adik ini, ya, video ini, webback-nya ini, itu nanti akan dilihat. Kenapa? Dalam informatika itu, dalam image processing itu tidak mengenali wajah adik-adik. Tidak kenal, yang dikenali adalah warna dari pixel. Itu, ya. Jadi dalam logikanya informatika seperti itu. Jadi warnanya dari pixel. Nah, pixel-pixel yang berdekatan, seberapa besar probabilitas dia itu berdekatan warnanya. Itulah wajah adik-adik. Itulah wajah adik-adik. Bayangkan ini contoh misalnya, saya ambil salah satu contoh misalnya, siapa ini ya. Ini soalnya agak, bentar. Nah, saya lihat di partisipan aja. Oke. Potong-potong ya namanya ya. Wah, Ananda ada enggak ini? Contoh misalnya, ini agak sulit kalau diambil datanya ini. Coba Ananda. NIM 001. Oke, Pak. Itu. Nah, sekarang ini kalau saya ambil image-nya, karena kebetulan agak gelap ya, jadi warna tembok yang dipakai background itu dengan warna wajahnya itu sedikit mirip begitu ya. Nah, tapi tetap bisa kita ambil. Nah, artinya apa? Warna yang probabilitas warna yang ya seperti agak hijau-hijau ini itu adalah kumpulan dari warna bajunya. Kemudian yang hitam pekat itu adalah kumpulan dari warna rambutnya. Kemudian warna di mukanya itu kita cari juga probabilitasnya. Di situ sebenarnya kita belajar terapan semua. Jangan takut, kita tidak belajar menghitung. Ya, tidak belajar menghitung. Nah, sehingga nanti kalau sudah dikenali, jadi tahu probabilitasnya, maka kita dapatkanlah gambar dari adik Ananda Putra ini. Wah, inilah adik Ananda. Ya, makanya akan diambil nanti di image processing, diambil dari depan, miring 30 derajat, miring 45 derajat, semua dari samping sehingga ketahuan. Ya, itu. Mungkin adik-adik pernah ya melihat absensi di kantor-kantor itu absensi wajah. Nah, itulah artinya apa? Itu kan diambil tadi. Jadi dia hanya mengenali probabilitas. Coba sekarang misalnya yang tadinya pegawai itu perempuan, tadinya dia rambutnya biasa saja diurai tanpa lipstick ya. Tanpa make up yang biasa saja make upnya itu dipakai sebagai training di alat itu, di aplikasi itu. Kemudian suatu saat karena dia punya acara mantenan, wah rambutnya disanggul, lipstiknya tebal, pakai eyeshadow, begitu absen dia enggak dikenali, ya. Karena probabilitasnya dulu mesinnya rusak, enggak, bukan mesinnya rusak, datanya, citranya yang berbeda, jauh berbeda, ya. Karena apalagi kalau biasanya kan yang masalah saya tahu di kantor di UNUD yang masalah itu yang ibu-ibu. Karena apa? Begitu berhias itu beda betul ya. Jadi berbeda sekali gitu ya. Kalau cowok-cowok itu kan jarang berhias ya. Ya, mandi aja syukur ya. Mandi aja syukur di situ ya. Ya. Ya, enggak apa-apa. Ya memang apalagi di informatika ya. Informatika itu kan ya udah teknik di situ ya. Anak-anak teknik itu biasanya kan mandinya susah ya.
Karena waktunya habis ya, habis begadang dan sebagainya gitu ya. Habis begadang. Dan adik-adik nanti pasti akan begadang. Diajarin begadang. Diajarin begadang ya. Karena kalau ada yang sudah biasa ngoding itu, kalau kita sudah ngoding itu kita lupa waktu. Ya. Jadi nanggung gitu ya, karena hilang nanti konsepnya, itu hilang nanti kalau kita tinggalkan. Ya. Oke, ya. Nah, sehingga di sini statistik adalah mata keahlian dasar. Ya. Statistik, pemrograman, algoritma dan pemrograman. Nah, itu adalah mata kuliah keahlian dasar yang tidak bisa ditinggalkan karena disitulah dasarnya. Ya, datanya ada di statistik, metodenya ada di statistik, logika dalam pemrogramannya, bagaimana logikanya, alurnya, step by stepnya ada di algoritma dan pemrograman. Ya, itu jangan sampai step by stepnya nanti bolak-balik, itu repot juga, ya, repot juga, ya. Kalau codingan yang bagus kan codingan yang simple, jangan sampai codingannya itu bolak-balik walaupun sama-sama bisa jalan gitu ya, sama-sama bisa jalan gitu. Tapi saya sering juga mengajari mahasiswa bila perlu pakai juga yang bolak-balik ya. Kenapa? Karena kalau misalnya Anda mendapatkan proyek, siapa tahu misalnya, ini dari desanya gitu ya, yang ada di desa di Bali, ada LPD-nya mau membuat aplikasi, ya, itu misalnya ya, aplikasi LPD yang besar misalnya, saya mau buat ini, aplikasi, buatkan codingannya yang agak yang panjang ya, sehingga bayarannya mahal, cocok gitu ya. Bayarannya mahal, cocok. Jadi orang yang nggak ngerti, ini ruwet sekali nih bahasanya ini, ya itu cocok lah dibayar mahal ya. Gitu. Tapi kalau yang bagus itu yang simple ya, yang simple gitu. Karena apa? Dalam maintenance-nya enak gitu ya. Kalau struktur step by step-nya bagus, maintenance-nya enak gitu. Ya, gitu. Jadi saya ingat betul dulu tim saya waktu ya tahun 90-an itu ya, awal-awal itu ya. Itu baru berdiri Bank Lestari ya. Itu kita salah konsep. Salah konsepnya begini, karena Bank Lestari baru berdiri lalu dia membangun sebuah aplikasi untuk perbankan lalu kita buatkan. Nah, begitu kita buatkan, kemudian kita berpikir kalau terlalu simpel nanti bayarnya sedikit nih. Lalu kita rumitkan, ya bolak-balik. Nah, kemarin saya ingat betul tahun 2010 Bank Lestari menghubungi kita di Informatika, ya, karena mereka mau mengupdate aplikasinya. Yang tadinya belum ada ATM, sekarang mau ada ATM. Gitu ya. Lalu karena kita membuat agak rumit dulu, jadi update-nya susah sekali, ya. Update-nya susah. Nah, itu sampai saya bilang sama teman-teman, sama tim ya, wah ini ternyata kita gali lubang sendiri. Gitu ya. Ya. Karena Anda membangun sebuah aplikasi nantinya, sebuah sistem, pasti Anda yang menangani seterusnya. Ya. Ya, tidak mungkin orang lain. Ya, tidak mungkin orang lain gitu ya. Gitu. Jadi ya mungkin harus buat dokumennya yang benar gitu, yang simple. Kemudian yang dipakai juga di aplikasi yang diimplementasikan, tapi kita membuat bayangan yang di kertas saja, yang di rutin gitu, yang ditunjukin, ya, sehingga pada saat maintenance enak kita, ya, tidak ada masalah, ya. Itu sering juga jadi masalah di bidang informatika, ya, itu di luar, artinya itu masuk ke algoritma pemrograman, jadi step by stepnya harus bagus, ya. Oke, kira-kira kalau artinya dari sisi data, ya, itu kan pada saat SMA adik-adik sudah diajarin ya data, jenis-jenis data, tipe-tipe data, ya. Ada yang nominal, ada yang ordinal, ya. Cuman di informatika nanti di kuliah ada tambahannya, ada namanya data karakter, ya. Kalau di SMA dulu belum pernah mengenal namanya data karakter. Di sini ada data karakter, ya, ada data numerik, ada data karakter, ya. Nah, data numerik itu bisa tipenya bisa ordinal, bisa nominal, ya.
Itu. Dan juga nanti akan ada tambahan tipe data PASI. Ya, tipe data PASI. Data PASI itu data yang tidak jelas. Artinya tidak terukur dengan pasti. Ya, tidak terukur dengan pasti. Ya. Contoh sekarang kan kendaraan menggunakan PASI. Elektronik menggunakan PASI yang namanya PASI logik. Ya. PASI logik. Contoh misalnya Anda di rumahnya pakai AC, itulah PASI logik di situ. Jadi pada saat dia suhunya sudah mencapai mendekati, dia akan turun suhunya lagi, ya. Akan tidak, kompresornya tidak akan berputar dengan cepat. Nah, di situ banyak ya. Ya. Kemudian contoh misalnya kendaraan, ya. Anda mungkin pernah dengar yang namanya Wuling, ya, sekarang Wuling, ya, mobil Wuling. Mobil Wuling itu yang Alphas kalau nggak salah, itu sudah menggunakan PASI, mendahului dia menggunakan PASI. Jadi di situ sudah PASI voice dipakai. Contoh misalnya saya pernah mencoba di Tiara Dewata, saya bilangin, Wuling tolong buka sunroof. Dia langsung membuka sunroof. Wah, itu bagus itu. Itulah informatika itu, ya. Ya, gitu. Nanti suatu saat kan nanti kita tinggal naik saja, langsung kita bilang, Wuling antar saya pulang ke rumah. Nah, tidurlah kita. Udah sampai di rumah. Nah, di situ artinya data PASI. Data PASI itu adalah data yang tidak terukur dengan pasti. Itu data PASI. Ya. Contoh misalnya di kepolisian banyak sekali menggunakan sistem yang menggunakan data PASI. Ya. Contoh misalnya kalau untuk deteksi kebohongan, ya, itu akan menggunakan data PASI. Kalau Anda mau membangun sebuah aplikasi tentang deteksi kebohongan, itu pasti datanya PASI. Ya, gitu. Kenapa? Orang yang pintar berbohong itu akan sulit sekali dideteksi, ya, akan sulit, ya, itu. Samalah seperti misalnya kalau Anda nangis gitu, ya, nangis itu nanti kalau yang terukur dengan baik kan, kalau nangis pasti sedih, ya kan? Tapi kalau ada juga yang nangis karena bahagia, nah itu pasti jadinya, ya, tidak terukur dengan baik, ya, itu. Oke. Nah itu, jadi ada data karakter tambahannya nanti, ada data PASI tambahannya nanti, ya. Itu semua kita ajarkan di statistik. Walaupun ada mata kuliah khusus nanti untuk logika PASI. Tapi konsep datanya kita akan ajarkan di statistik. Ya. Harapan saya nanti adik-adik itu ya pelajari statistiknya itu dengan sebaik-baiknya, terutama dari konsep data dan metodenya, biar tidak ada kesalahan nantinya, ya, tidak ada kesalahan, ya. Karena dulu sempat ada beredar rumor begini, oh, anak-anak informatika itu belajarnya tentang statistik aja, ya, kapan belajar coding? Padahal yang belajar statistik cuma 1 semester saja. Iya kan? Iya. Coba selebihnya udah belajar coding, semester 1 udah belajar coding. Ya, ada belajar coding. Semester 2 udah belajar coding, 3 coding, 4 coding. Nah, seperti itu. Jadi di semester 1 ada diajari data dulu, ya. Pondasinya di situ, ya. Nah, itu baru langsung belajar coding. Oke, itu ya. Jadi yang belum kenal saya, ya saya ini ya, Pak Santi, kalau sering dipanggil kalau di kampus itu Pak Santi, ya. Ya, Pak Santi. Ya di fakultas manapun kalau adik ini tahu dia Pak Santi, ya. Itu. Jadi nama saya Wayan Santiase, ya. Pak Santi. Ya. Itu. Oke, saya dulu kuliah di Gajah Mada, S1 S2 di Gajah Mada. Kemudian saya sedang ambil S3 di bidang bioinformatika di kedokteran, ya. Tuh, jadi saya membuat sebuah aplikasi untuk robot
apa namanya, untuk operasi, ya, robot toreh, ya, robot toreh. Jadi lebih biar memudahkan orang atau dokter di dalam proses melakukan operasi pada pasien, ya, sehingga ketepatan dan sebagainya. Karena kalau operasi lebih dari 2,5 jam itu biasanya human error-nya tinggi. Lalu kita buatkan sehingga kalau menggunakan aplikasi itu mau berjam-jam juga sama kemampuannya, ya, sama seperti kalau Anda itu misalnya mengerjakan sesuatu secara manual itu pasti punya batasan kemampuan. Tapi kalau sudah digunakan aplikasi, apalagi sudah menggunakan robotik begitu, itu akan tidak ada batasan kecuali codingan kita yang salah. Kalau codingannya selama codingannya masih tetap konsisten benar, tidak ada masalah di situ. Ya, oke. Ini adik-adik semuanya dari SMA atau dari SMK? Ada yang dari SMK mungkin? Saya dari SMK, Pak. Ada, Pak. Ada, ya. Ada masalah karena biasanya yang SMA, SMK itu di codingannya itu sudah bagus biasanya, ya. Ya, jadi banyak, ada satu kemarin senior Anda itu langsung direkrut di Kaskus, ya. Itu dari SMK itu, ya. Jadi codingannya bagus si Yudi itu, ya. Yang penting Anda itu nanti, ya, harapan saya Anda itu kompak, ya. Ini kan 100 berapa ya totalnya, itu kompak lah, saling bantu. Mungkin ada yang belum paham codingan, bantu temennya, ya, bantu ajari codingan, ya, ya, sehingga nanti kalau bisa selesainya bersamaan, ya. Kemudian yang penting juga Anda perlu membentuk kelompok-kelompok, ya, kelompok-kelompok. Ya, saya selama ini selalu saya membuat mahasiswa itu membentuk sebuah kelompok-kelompok, ya. Dia bukan hanya sekedar belajar kelompok, tapi membuat proyek berkelompok, ya, itu sehingga saling mengisilah di situ, ya. Itu biasanya sukses mereka. Jadi ada yang terakhir itu kelompoknya itu adalah yang membuat apa namanya, Sintas, ya, itu terakhir itu ketemu dengan saya, sistemnya dia mau dibeli sama Google. Saya bilang jangan, ya, karena menyesal nanti kalau sampai dibeli sama Google. Ya, memang dapat uang banyak, tapi kan hanya sekali gitu, ya. Tapi kalau misalnya tetap dapat royalti dari Google, enggak ada masalah. Karena saya tahu mahasiswa informatika itu kemampuannya tinggi-tinggi, ya, kemampuannya tinggi-tinggi. Dan itu sudah saya, karena saya mengikuti MBKM, ya, dari semua ini, baik dari kemarin saya pertemuan dengan Sophie mengatakan bahwa terima kasih mahasiswanya Bapak itu hebat-hebat katanya, ya. Artinya memang pola pendidikan kita, ya, agak ketat sedikit. Kemudian dari decoding juga, ya, decoding yang khusus itu ada masa kita di decoding itu 32 sekarang itu dari pihak decoding mengatakan terima kasih juga, dan kemampuan dari masa kita juga bagus-bagus di situ, ya. Jadi tidak mengecewakan. Oke. Dan saya yakin adik-adik juga, ya, kemampuannya tinggi. Karena apa? Karena untuk masuk ke informatika itu persaingannya luar biasa, ya. Jadi dari 1.400-an kemarin yang mendaftar menjadi mahasiswa informatika, yang diterima cuma 120-an, ya. Jadi ya itu ada harus mengalahkan berapa orang itu, ya. Itu jadi masih 1.300-an itu yang belum bisa masuk ke informatika. Bersyukurlah, ya, bersyukur. Oke, jadi itu sebagai awal. Jadi minggu depan, satu lagi, adik-adik nanti materi, adik sudah dikenalkan dengan OAC enggak?
Sudah ya? Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Semua materi-materi perkuliahan saya akan upload di OAC masing-masing kelas ya. Kelas A, kelas B, kelas C dan seterusnya. Kemudian kalau ada penugasan ya, kalau kita di Webex itu nanti hanya untuk diskusi perkuliahan aja ya. Materinya di OAC, tugas di OAC, termasuk juga ujian nanti di OAC ya. Itu. Oke. Nah, sehingga adik-adik tidak akan ketinggalan materi ya. Tidak sempat hadir karena ini kan online ya. Kalau online itu ya kalau kita daring itu kan kadang-kadang ada gangguan koneksi dan sebagainya sehingga tidak sempat mengikuti. Nah, itu nanti akan ketinggalan materi, tapi materi akan kita taruh di OAC sehingga adik-adik bisa nanti kapan-kapan saja bisa mengambil dan mendownload dan membacanya gitu ya. Tugas juga kalau saya biasanya tidak akan strict. Kalau tugas biasanya saya kasih di OAC, kemudian bisa pengumpulannya dalam waktu 1 minggu. Ya, jadi adik punya waktu lah untuk mengerjakan, tidak dikejar-kejar. Ya, ujian juga begitu ya. Saya tidak pernah ujian langsung dikirim jawaban atau seandainya pun dulu masih luring ya, masih di dalam kelas, selalu saya bilang pilihannya mau ujian langsung atau ujian take home. Mahasiswa pasti milih take home ya. Jadi take home misalnya 3 hari atau 4 hari baru dikumpul ya. Artinya karena yang saya pentingkan itu bukan nilai. Yang saya pentingkan itu adalah pemahaman ya. Ya, kalau sudah kan kelihatan nanti pemahaman itu pada saat proyek-proyeknya. Ya, paham enggak dengan data, paham enggak dengan metode, ya, seperti itu. Saya tidak akan masuk paham enggak dengan pemrogramannya, tidak, karena itu mata kuliah yang berbeda, ya. Kecuali ujian, biasanya kalau ujian tugas akhir baru saya masuk ke codingannya. Tapi kalau ini saya tidak pernah masuk. Jadi cukup di data dan metode. Ya, itu. Dan kita akan sangat padat jadinya Praskan karena kalau kita belajar semuanya ya, pelajari semua data dan metode itu nanti tidak cukup dengan waktu 2 SKS ya, tidak cukup. Tapi kita akan ambil yang kira-kira artinya memang menjadi pokok-pokoknya saja ya. Itu. Oke, nah itu ya. Mungkin dari adik-adik ada yang komentar dulu, mungkin apa harapannya dalam perkuliahan ini? Ini siapa ini? NIM 05 ini siapa? Putu Wid gitu aja di sini. Wid siapa? Putu Widiantara, Pak. Oh, Widiantara. Putu Iya. Widiantara. Dari SMA mana? SMA 1 Seririt, Pak, di Beleleng. Oh, Beleleng ya. Iya. Wah, ini jauh-jauh ke ini ya. Ya, oke. Oke. Ya, SMA 1 Seririt. Kira-kira ada gimana kira-kira harapannya terkait dengan perkuliahan? Iya, semoga kan ini pertama kali juga, Pak, saya menempuh jenjang perkuliahan, jadi semoga kedepannya lancar gitu, materi-materinya bisa saya ikuti semua dengan baik sehingga nanti lulusnya juga baik. Sukses. Iya. Oke. Artinya memang ini faktor nasib saja. Kenapa saya katakan faktor nasib? Adik-adik itu mudah-mudahan segera dibuka ya, dibuka sehingga kita bisa di kuliahnya di kelas. Ya, karena apa? Dengan online seperti ini banyak keterbatasan sebenarnya, ya. Keterbatasan mahasiswa, keterbatasan juga dosen, juga keterbatasan. Karena apa? Pada saat kita kuliah di kelas itu improvisasi itu ada. Jadi pemahaman lebih bagus kalau ada improvisasi gitu ya. Tapi kalau dengan ini kan kita seperti agak kaku ya, gitu ya. Oke, enggak apa-apa. Oh, ini berarti SN ya? Di antara ya? Iya, Pak. Wah, luar biasa. Oke, pakai keep enggak? Ten, Pak. Nggak Dan? bisa. Iya, Oh, enggak. nggak bisa. Oke, biasanya SN kan banyak yang pakai keep. Oke. Terus, wah ini siapa ini? Ini NIM 04. NIM 04.
Siapa ini? Hah? Julia, Pak. Ini Made ya? Nggih, Made Ini Made Julia. Yulia. Nggih. SMA mana dulu? SMK Bali Mandara, Pak. Beleleng juga. Oh, SMK Bali. Oh, ini masih KIP ini. Nggih. Wali Mandara masih KIP ya. Oh, Wali Mandara, wah hebat dah. Oke. Kemarin ada yang 2 ya. Sebelumnya Senderanda ada 2 yang Wali Mandara. Tapi sekarang semuanya keduanya itu perempuan-perempuan juga, mahasiswi kedua-duanya sekarang sudah di Jakarta keduanya. Ya, jadi langsung satu itu kerjanya di Kaskus, yang satunya kalau nggak salah itu di Shopee apa di Bukalapak ya. Ya, sukses ya. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, jangan nanti pokoknya bersama-sama lah dengan teman-temannya. Oh, ini kelasnya acak ya. Ini 04 kelas A, ini 03 kelas B. Ya. Memang acak ya? Iya 03 Pak, ini acak. siapa nih? Ratri ya? Ya, Ratri Desi Kristi Rahma. Asli dari mana? Saya asli dari Jawa Timur, tapi udah tinggal di sini dari SMA. SMK. Oh gitu. SMK mana? SMK TI Bali Global, Denpasar, Pak. Oh, yang di ini ya? Di Banjar itu ya? Iya. Oke, ya. Oh, itu kan memang sudah SMK-nya sudah TI ya. Jadi saya kira tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Cuman kita nanti belajar, artinya waktu di SMK kan lebih fokus diajari codingan. Adek TKJ apa anu? RPL, Pak. Oh, RPL. Wah, RPL tuh codingannya udah luar biasa tuh. Ya, yang kerja di Kaskus itu si Yudi itu ya RPL juga udah SMK-nya. Ya, tolong ajari teman-temannya yang belum ini untuk codingan ya. Ya, tinggal mendalami nanti data dan metode, nah, codingan kan tidak ada masalah. Python udah biasa gunakan ya? Masih kalau Python dulu nggak sempat diajarin sih Pak, karena kan terbatas sama online juga. Oh iya betul. Jadi cuma sampai PHP. Terus bahasanya bahasa C++. Oh ya, kita juga nanti akan ajari C++ karena disitulah fondasi pemrograman sebenarnya ya. Ya cuman mungkin adik-adik ya dari kelas 2 udah kena COVID rasanya ya. Iya. 3 ya. Ya, sudah harus di rumah begitu ya. Oke, masalah ya. Ada enggak yang dari luar Bali? Artinya memang kuliahnya dari luar Bali terpaksa. Saya, Pak. Ada Pak, ada Pak. Saya, Pak. Ada ya? Saya, Pak. Oke. Mana itu? Siapa ini? Oh, NIM 71 ya? Stephen. Iya, Pak. Dari mana? Jakarta? Saya dari Sumatera Utara, Pak. Sumatera Utara. Ya. Langsung ini dari Sumatera Utara nih? Iya, Pak. Wow, Horas. Waras, Pak. Oke, enggak masalah ya. Tapi paling Stephen suka kalau makin, jangan dibuka dulu biar terus online ya. Kan enak. Lebih milih offline sih, Pak. Lebih offline ya, memang lebih enak di offline. Apalagi nanti pada saat adik-adik belajar ya semester 3 begitu ya, lebih fokus belajar di pemrogramannya itu kalau offline memang agak kesulitan ya, agak kesulitan di situ. Oke ya, itu tadi sudah ada beberapa ya yang saya kenali ya. Nanti sistem kuliahnya begini ya. Jadi ini di hari pertama ini itu samping kita menyampaikan apa nanti akan kita pelajari, kita juga membuat kontrak perkuliahan ya. Ya, di kontrak perkuliahan itu termasuk di dalamnya adalah proses penilaian. Jadi saya akan menawarkan sebuah proses penilaian kepada adik-adik. Jadi kalau dulu itu dosen, oh ini loh kontraknya, begitu. Kalau sekarang tidak boleh. Sekarang yang benar itu adalah
ada diskusi dengan mahasiswa, kira-kira menurut mahasiswa mana yang terbagus, ya. Jadi dalam penilaian itu ada tugas, ya, ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester. Nah, kalau di tugas itu bermacam-macam, bisa ada nanti responsi dan sebagainya, ya. Itu tergantung nanti tugasnya. Jadi ada 3 komponen, ya. Itu. Nah, kalau dulu kan pendidikan zaman dulu gitu ya, yang sebelumnya, yang dulu-dulu itu pasti ujian akhir itu bobotnya paling tinggi. Ya sama lah seperti kalau adik SMA, kalau yang dulu ya kakak-kakak kelasnya itu UAN itu menentukan lulus tidak lulus ya. Jadi kalau sekarang kan tidak UAN saja. Jadi nilai sehari-hari juga dipakai. Kalau dulu kan bayangkan saja UAN itu membuat murid itu tidak lulus begitu ya. Nah, itu kalau pendidikannya masih zaman lampau. Tapi kalau sekarang pendidikannya sudah artinya harus didiskusikan mana kira-kira yang terbaik formulasinya. Oke, ada 3 itu ya. Ketiga itu totalnya harus 100%. Ya, harus 100%. Ya. Nah, sekarang kan formulasinya apakah nanti persentasenya itu tugasnya itu misalnya 30%, kemudian ujian tengah semesternya UTS-nya itu 30% dan ujian akhir 40%. 30% kehadiran 10%. Ya. Nah, itu berarti kan 30 10. Kenapa? Karena sebenarnya kan mau tugasnya dibesarin sama saja. Ya, karena ujiannya pun nanti sifatnya tidak langsung. Jadi ujiannya pun itu adalah take home. Ya. Nah, sehingga adik sebenarnya bisa diskusi dengan teman-temannya tentang jawabannya. Ya. Yang penting bagi saya begini. Pertama, absensi harus diikuti. Karena ada aturan di kuliah, kalau absensinya kurang dari 75%, maka mahasiswa itu tidak bisa mengikuti ujian. Artinya Pak dosen tidak bisa memberikan nilai. Itu dari sistem yang ada di MSU. Ya. Jadi usahakan 75% terpenuhi. Ya. Jadi pertemuan kita itu ada 14 kali pertemuan. Ditambah UTS dan UAS jadi 16 ya. Jadi pertemuan ininya 14 kali. Nah, sekarang 76% dari 14. Nah, itu dihitung ya. Itu. Oke. Kemudian tugas harus dikumpulkan. Kalau tidak ada berarti nilainya akan bolong di situ. Ya. Kemudian berarti 30%-nya hilang. Kalau 30% hilang berarti masih lagi 70%. Ya. Kalau itu bagus ya dapat B. Ya, kalau misalnya nanti ujiannya juga tidak bagus, nanti bisa turun lagi, ya. Nah, kemudian ujian tengah semester harus diikuti. Apa namanya? Jangan sampai bolong di situ. Karena nanti akan kehilangan 30% lagi. Ya. Nah, yang terakhir UAS, ujian akhir semester harus diikuti. Kalau di situ tidak diikuti, maka dosen juga tidak boleh memberikan nilai di SIMAK, di MSU. Ya, itu. Jadi jangan sampai nanti walaupun ini sudah absen sudah full, tugas kumpulkan, ujian tengah semester ikuti. Saya kan sudah kalau dihitung-hitung saya sudah dapat 70% nih. Saya enggak usah lah ikut ini, enggak apa-apa nilainya B. Enggak usah ikut ujian akhir. Itu enggak boleh. Kenapa? Karena nanti dosennya enggak bisa masukkan nilai. Ya, karena absensi ujian akhir itu adalah langsung absensi nilai. Ya, itu. Ya, jadi itu harus diikuti. Ya. Nah, itu saya menawarkan 30 30 30 10. Kira-kira bagaimana? Adik-adik sepakat itu? Sepakat ya, kalau sepakat nanti di OAC itu formulasinya akan seperti itu. Ya.
Begitu adik-adik mengumpulkan tugas di OAC, nanti adik-adik akan mendapat penilaian dari OAC, misalnya tugasnya 30%. Ya misalnya kalau benar ya dari hasil penilaiannya itu dapat misalnya nilai 80, maka 30% dari 80 nilai pertamanya. Begitu. Karena di OAC nanti kelihatan formulasinya. Ya. Atau mungkin adik-adik mungkin merubah, oh tugasnya 40%. Ya. Ada yang mau merubah seperti itu? Ini banyakan yang name-nya kecil-kecil ya, yang kelihatan ya. NIM 10, NIM 10 siapa ini? Putri ya? Iya Pak, saya Pak. Putri. Oke. SMA mana dulu? Saya dulu SMA Negeri 1 Bangli Pak. Oh, SMA 1 Bangli. Oh, bagus itu SMA-nya. Ya, kan sempat juara Olimpiade Fisika ya, internasional ya. Dulu ya. Oke. Dosennya juga, dosen informatika juga ada yang tamatan SMA 1 Bangli ya. Dosen pemrograman web ya. Itu dari SMA 1 Bangli alumninya dulu. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Ada? Tidak ada? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Untuk kelompok yang tadi Pak sebutkan itu bagaimana ya, Pak? Oh enggak, itu kan artinya saran saya itu mahasiswa kalau bisa membuat kelompok ya, kelompok yang sehati sejiwa. Ya. Artinya belajar bersama, membuat proyek bersama. Nah, proyek inilah yang nanti menjadi usahanya bersama, ya. Dulu pengalaman saya itu ada yang Sintas itu berenam, ya. Itu sampai sekarang menjadi usaha bersama, ya. Jadi aplikasinya itu banyak sekali digunakan di dunia industri, ya. Banyak sekali digunakan di dunia industri. Nah, itu sehingga penghasilannya lumayan besar dia. Nah, artinya membuat kelompok itu untuk mempermudah adik-adik itu dalam proses belajar, saling mengisi di situ, ya, saling mengisi. Di samping juga nanti membuat sebuah, kalau adik-adik mungkin sudah diperkenalkan yang namanya dengan kewirausahaan ya. Jadi di informatika itu padat dengan kewirausahaan. Di samping dengan kelompok itu juga nanti akan bersama-sama dalam mengerjakan proyek-proyek ya, proyek-proyek. Karena begitu adik semester 5 ya, semester 4 saja udah ada dah ininya tawaran-tawaran untuk mengerjakan proyek. Ya biasanya senior-seniornya yang sudah banyak punya proyek itu akan melempar ke adik kelasnya, adik tingkatnya. Ya. Nah, itu. Dan kemudian juga dosen-dosennya akan memberikan proyek karena dosen-dosennya itu juga yang artinya punya usaha-usaha juga ya. Jadi punya usaha-usaha juga. Nah, sehingga akan diberikanlah ke mahasiswa proyek-proyek itu. Ya. Gitu. Jadi kelompoknya bukan saya membuat kelompok, itu saran bahwa untuk bersama-sama. Karena apa? Karena kalau kita belajar itu harus diskusinya dengan teman yang memang ya sejiwa gitu ya, sejiwa ya. Jadi hobinya sama dan sebagainya ya. Itu harus seperti itu. Sehingga nanti sukses bersama-sama. Ya. Oke.
Mungkin itu dulu untuk hari ini, ya. Kemudian sebelum saya ini, saya ingin tahu siapa korti dari kelas A. Saya, Pak. Nah, korti di kelas A, ya. Itu saya langsung nomor HP. Namanya siapa? Nama saya Putu Agus Dharma Kusuma, Pak. Agus Dharma. Agus Dharma, Pak. Agus Dharma. Dharma Kusuma. Nomor HP saja. Nomor HP 0852. 08. Atau saya tulis di chat aja, Pak. Hah? Oh, Atau boleh. Iya, Pak. Ya. Nah, begitu juga yang lain ya, korti kelas B, kelas C, kelas D, sehingga gampang saya nanti koordinasinya, saya cukup memberitahu ke kortinya saja. Ya, nanti korti yang menyampaikan, atau nanti dari korti itu saya buatkan grup. Biasanya saya buatkan grup statistik kelas A, grup kelas D, kelas B, kelas C, dan seterusnya. Nanti yang lain join di grup itu. Ya, tinggal join. Kelas B, yang korti kelas B Kadek Bagus Deva ya? Iya, Pak. Oke. Deva, Diga, Dana, Putra. Iya. Nih, nanti ngodingnya jangan panjang-panjang. Ctrl C. Ya, saya catat dulu kelas B. Nomor HP-nya ini ya, yang 21 belakangnya ya. Iya, Pak. Kalau kelas A tadi, ini kelas A, Gus Dharma. Ya, Pak. Udah saya kirim di chat, Pak. Saya inikan dulu. Kalau kelas ini sudah ada nih kelas E Niki ya. Betul ya? Oh, Niki nomor WA saya. Tak kira namanya Niki. Kalimatnya ini Niki nomor WA saya gitu. Tak kira Niki namanya. Namanya Gusti Ngurah Bagus Ferry Mahayuda. Betul ya? Oke, Pak, betul, Pak. Saya bukan Niki, Pak. Sekali lagi. Bukan Niki ya. Oke, Pak. Bukan, Pak. Oke. Harusnya tadi nama saya di depan sih. Iya, enggak apa-apa. Biar Bapak nggak salah paham. Ya, ini kelas E ya. Iya. Kemudian kelas E ini terus kelas C ya, kelas C. Kemudian habis kelas C, kelas D sama E belum ya? Kelas D belum ya? Baru A, B, C, E. Ini kelas D ya? Bukan. Siapa korti kelas B, D-nya? Kelas D. Saya Pak. Saya di Sekro nih Pak, ada orang ngaben. Wah, ya. Jaga protokol. Sebutin aja ininya. Kalau nggak bisa nanti dicek susah. Kelas D. Kelas D itu siapa kortinya namanya? Gung Fradi. Gus Adi. Adi Gus Gung Adi. Gung FRADY. FRADY. Adik Agung Franky, Pak.
Prof Gunawan ya? Ya, Pak Agung Gunawan, ya. Oh, ini Ardi ya, Gung Ardi. Ya. Gung Fradi, Pak. Pakai F. Oh, F ya. Radi. Ya. Nomor HP-nya berapa? 081. Nomor HP? Lupa. 089 089 542 542 194 194 3535 3 3535 3535. Dua kali 35-nya ya. Oke. Ya, Pak, nomor bagus tuh. Oh, bagus ya. Wah, ini Pakai togel, Pak. Pakai togel tuh, Pak. Kodal, Pak. Kode alam, Pak. ini Pak Gunawan juga di Kode Setro alam ya? tuh, Pak. Lagi di Setro ya? Oke. Ya, Pak. Di Seton nih. Kita meninggal. Ah, kakaknya ditanya. Gong Prengki kan? Adiknya Gong Freddy gitu. Ini Gong Franky, Pak. Eh, Ini Gong Franky, Pak. Nah, ini kakak tingkat Anda nih. Oke. Ya. Itu mahasiswa informatika juga, ya. Mahasiswa informatika. Ya. Tuh. Oke. Baik, nanti adik-adik saya akan buatkan grup ya di statistik. Nanti saya akan buat grup A, grup B sampai grup E. Kemudian adik-adik itu join gabung di situ nanti ya. Gabung di grup itu, yang kelas A gabung di kelas A, yang kelas B gabung di kelas B dan seterusnya. Ya, itu. Karena waktu ini saya coba membuat grup tapi ternyata bukan korti di situ ya. Mudah-mudahan nanti kortinya itu sudah tahu dengan teman-temannya. Artinya paling tidak informasi akan saya buat di grup masing-masing. Ya, oke. Baik, mungkin itu ya untuk pertemuan perdana. Nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya saya akan informasikan di grup masing-masing. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, pertemuan hari ini saya akhiri. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Ya. Baik, Pak. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Ya. Jaga kesehatan semuanya. Permisi, Pak. Suksomo, Pak. Sama Halo. Pak. Ya. Link absennya gimana, Pak? Apanya? Link absennya, Pak. Untuk pertemuan perdana belum. Nanti untuk pertemuan berikutnya baru saya buatkan Google Form untuk absensinya. Ya, mulai pertemuan berikutnya. Pertemuan pertama saya anggap hadir semua dulu. Ya, ya walaupun ada tadi yang di Setro ya hadir dari Setro ya. Oke. Oke, selamat sore adik-adik. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mantap. Nanti Google Form-nya per kelas ya nanti. Oke, Pak. Oke, Pak. Siap. Siapa? Oke, selamat sore. Izin saya mau ini dulu ya, karena masih ada pertemuan lain ini. Baik, Pak. Baik, Pak. Siap, Pak. Izin keluar, Pak.